Selamat sore rekan-rekan PK Kota. Kita berhitung dulu ya, lumayan nih. Ruangan depan tengahnya udah penuh. Jadi sah kita mulai dulu sesi pertamanya. Narasumbernya udah dari tadi di sini ya, jadi kita mulai aja biar teman-teman menyusul. Dulu ya. Hari ini kan baru di sini. Oke. Ya, narasumber di samping saya Mas Pupung. Mungkin beberapa udah kenal, yang lainnya cuman sering lihat wirawiri ya di belakang. Nah kali ini yang biasanya suka nanya-nanya dari belakang nih Mas Pupung sekarang jadi narasumber. Saya mau kenalin dulu, panggilannya Mas Pupung, nama panjangnya Mas Pujo Nugroho. Aktif di kolektif Histeria dan punya sebuah komunitas yang bergerak di bidang kampanye hak asasi manusia yang namanya Bersemai Sekebun. Mas Pupung ini pernah berkuliah di jurusan Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, tapi kemudian tidak dilanjutkan ya Mas ya. Jadi minatnya di bidang seni ini dari dulu sudah sangat besar, tapi kemudian sekarang Mas Pupung melanjutkan pendidikannya justru di bidang sosiologi. Bergabung di Histeria, karena di sini nggak ada, jadi aku nanya langsung. Kalau di Histerianya kayaknya 5 tahun terakhir sudah ada kah? Ada ya, 5 tahun terakhir bantu-bantu di Histeria. Jadi PK Kota Institut ini juga kurikulumnya yang merancang ini justru Mas Pupung ya. Ya, dengan Mbak Nela. Jadi selain Bu Kepala Sekolah juga ada Pak Kepala Sekolahnya juga di sini. Tapi berhubung sibuk baru bisa memberi materi pada rekan-rekan di sore hari ini. Baik, ini benar ya, jadi nggak ada yang salah. Nah, Mas Pupung ini juga punya sebuah buku yang diterbitkan tahun 2021 bagi teman-teman yang suka isu pergerakan. Ini temanya Kota Semarang dan anarkisme di Kota Semarang. Jadi siapa yang memang punya minat di situ mungkin bisa hunting bukunya Mas Pupung kalau masih ada di pasaran. Kalau nggak ada, inden dulu sama yang bersangkutan karena ini bukunya langka ya. Kota Semarang dan anarkisme. Kemudian di proyek-proyek Histeria yang cukup besar ini Mas Pupung terlibat aktif. Kalau di 2023 aktif di Sedekah Bumi Project, sebuah kuratorial dalam Pekan Kebudayaan Nasional. Jadi Sedekah Bumi Project ini melibatkan banyak kota gitu ya Mas Pupung di Indonesia. Ya, kota-kota yang melakukan sedekah bumi. Desa-desa ya. Ritual sedekah bumi. Nah, ini menarik sekali ya. Sedekah bumi tapi disorot dari berbagai lokasi yang masih melakukannya. Kemudian di tahun 2004, tadi sudah diceritakan sedikit, Mas Pupung menginisiasi Bersemai Sekebun. Jadi ini adalah program pembelajaran lintas generasi terkait isu kemanusiaan, pelanggaran HAM, dan keadilan transisi yang berdasarkan dan mendukung narasi para penyintas. Jadi Mas Pupung ini banyak meneliti isu-isu pelanggaran HAM yang khususnya masih belum digarap oleh negara, belum ditindaklanjuti untuk diadili. Ini menjadi perhatian Mas Pupung dan teman-temannya. Media-media yang digunakan untuk kampanye antara lain ilustrasi grafis, musik, film, dan sastra. Oke, jadi karena Mas Pupungnya udah ada di sini, sebaiknya kita langsung berinteraksi saja dengan orangnya. Sebenarnya Mas Pupung ini ngapain aja dan menggunakan media apa saja. Jadi sore hari ini sesinya judulnya agak ini ya, Kampung dan Situs Kekerasan Negara. Nah kira-kira kita udah sering dengar negara melakukan kekerasan kepada rakyatnya. Nah ini yang ditekuni Mas Pupung kira-kira di mana saja dan apa isunya. Baik, saya persilakan Mas Pupung untuk cerita-cerita di kelas sore hari ini. Mari silakan. Oke, terima kasih Mbak Ivon. Selamat sore teman-teman semua.
tadi udah diperkenalkan Mbak Yvonne dengan sangat bagus. Ini sekedar tambahan aja gitu. Kalau yang disampaikan Mbak Yvonne tadi lebih ke portofolio untuk portofolio yang lebih canggih gitu. Ini versi yang pertaletnya gitu. Jadi emang aktif, kolektif di Histeria dan di Semai gitu. Jadi sebenarnya kolektifnya Semai, nama proyeknya Bersemai Sekebun. Tadi ngoreksi Mbak Yvonne sedikit. Terus jadi kurator kambuhan di Histeria atau di beberapa proyek lain gitu di Semai dan di Histeria dan di beberapa proyek yang diinisiasi teman-teman di Semarang terutama. Terus seniman amatir juga memproduksi beberapa karya yang teman-teman juga nanti bisa lihat dokumentasinya di YouTube Histeria. Terus penulis karbitan, tadi Mbak Yvonne sudah mention berapa buku yang aku pernah tulis. Terus anarkis pembual gitu, karena memang meyakini gitu bahwa dunia ini akan lebih baik kalau tanpa sistem yang hierarkis gitu. Terus sekarang tengah menyelesaikan studi sosiologi setelah drop out dari kampus seni. Ini kontak saya, email, terus itu website yang saya kelola bersemai.org, terus ini akun Instagram saya, ada Instagram personal, semoga barokah work atau Gerobak Histeria, kalau bersama Histeria, terus kalau semai di bersemai.sekebun. Jadi teman-teman bisa stalking beberapa hal yang aku kerjakan secara personal maupun bersama teman-teman kolektif gitu. Materi yang akan saya sampaikan itu terkait kampung dan situs kekerasan negara gitu. Emang agak besar dan berat gitu, tapi semoga tidak membebani teman-teman yang aku lihat udah sangat terbebani ini. Jadi mungkin nanti agak lebih santai aja gitu, lebih diringkas. Nanti aku akan lebih banyak cerita soal proyek yang aku kerjakan terkait tema tersebut. Kenapa memilih tema ini sebenarnya karena di beberapa PK Kota sebelumnya lebih biasanya mengisi tema-tema soal media, terutama produksi zin gitu, tapi di tahun ini lebih memilih tema yang besar karena ya di antara beberapa pemateri, ada berapa, 36 pemateri ya? 38 pemateri itu kayaknya kok materinya aman-aman semua gitu, kurang radikal-radikal gitu, makanya aku kasih sesuatu yang agak menantang gitu lah. Siapa tahu teman-teman memang punya ketertarikan di situ. Selain itu memang kenapa juga ini jadi penting, terutama bagi kita gitu yang bergeliat atau aktif di kampung, karena konflik atau kekerasan gitu bisa terjadi di dalam kampung dan wujudnya bisa berupa apa saja gitu, dan tanpa disadari mungkin teman-teman terlibat di dalamnya gitu. Jadi ini sebagai satu warning aja gitu agar kita semua punya kesadaran terkait hal-hal apa aja sih yang bisa dianggap kekerasan gitu, walaupun nanti yang aku jabarkan lebih ke kekerasan yang sifatnya struktural atau sistematis yang dilakukan oleh negara dalam tanda kutip. Nah, ini gambaran singkat soal langsung mulai aja kan Mbak? Oke. Ini gambaran singkat soal kampung gitu. Jadi kampung itu nggak hanya soal ruang, nggak hanya soal wilayah, nggak hanya soal administrasi, tapi juga bagaimana kemudian elemen-elemen di dalamnya itu saling berkomunikasi gitu secara sosiologi, secara kultural gitu. Jadi ketika ngomong ke kampung, kita nggak hanya ngomong ke pemukiman, perumahan, jalan gitu, terus ruang publik gitu, tapi juga ngomong ke bagaimana interaksi, bagaimana komunikasi gitu, bagaimana relasi antar manusia dan non manusia itu terjalin di dalam satu wilayah. Nah, dalam konteks perkotaan, kampung itu bisa berupa gabungan RT atau gabungan RW gitu. Jadi secara administrasi kenegaraan kampung itu sebenarnya udah nggak ada gitu. Tapi hari ini gitu apa yang terutama Histeria ya,
karena aku terlibat di histeria, jadi apa yang kemudian histeria maknai sebagai kampung itu biasanya adalah pedukuhan atau kalau dalam konteks perkotaan itu gabungan RT atau gabungan RW. Nah itu kemudian bisa disebut sebagai satu kampung. Nah aku pengen muter kayak ini dulu sih. Oh nggak bisa full ya? Harusnya full. Enggak ya? Jadi tambah lucu dong. Enggak tahu. Nah, oke. Ada yang tahu nggak kenapa aku memutarkan video itu? Hubungannya dengan materi ini apa? Yakin salah satu? Ya ya. Ada yang lain? Mau jawab? Sama. Oke, nanti bisa kita diskusikan di belakang. Nah, kita masuki soal kekerasan negara. Jadi kekerasan negara sebenarnya secara definitif itu adalah sebagai berikut, yaitu pemakaian otoritas pemerintah yang sah yang menyebabkan kerugian dan penderitaan yang tidak diperlukan terhadap kelompok orang atau negara gitu. Dalam konteks ini juga bisa komunitas, bisa kampung, gitu, bisa etnis, bisa kelompok-kelompok ideologi atau politik tertentu. Kekerasan juga bisa dimaknai secara lebih luas gitu, misalnya dalam konteks sehari-hari gitu, bagaimana produk-produk hukum yang kemudian secara nggak langsung itu menjadi batas atau mengawasi aktivitas dari warganya gitu. Jadi kurang lebih definisinya seperti itu gitu. Kalau dalam konteks yang lain gitu, misalnya seperti genocide, terorisme negara, serangan kendaraan nirawak, kebrutalan polisi, pengawasan negara, atau kekerasan yudisial itu bagian dari kekerasan negara gitu. Nah, jadi intinya bagaimana kemudian negara gitu secara langsung atau tidak langsung menggunakan kekuatannya, dalam hal ini adalah aparatus negara yang bisa berupa aparat atau hukum perundang-undangan gitu, untuk merugikan atau membuat derita terhadap satu kelompok tertentu gitu. Nah itu bisa dianggap sebagai kekerasan negara gitu, walaupun sebenarnya ada definisi-definisi atau turunan-turunannya nanti yang akan lebih rigid gitu, misalnya pelanggaran HAM berat gitu, itu akan lebih detail gitu. Teman-teman itu bisa nyari di internet banyak sekali soal apa itu kekerasan negara gitu. Dalam konteks yang lebih detail gitu, misalnya dalam konteks perempuan, misalnya tidak adanya cuti melahirkan, cuti pasca melahirkan itu juga bisa dianggap sebagai bagian dari kekerasan gitu, walaupun hari ini di masyarakat itu masih dianggap sangat problematik gitu. Tapi kalau teman-teman memang menganggap itu bagian dari hak yang harus teman-teman dapatkan, yaitu berarti harus diperjuangkan gitu. Karena kalau enggak, berarti teman-teman secara tidak langsung melanggengkan bagian dari kekerasan itu sendiri. Ya, dan ada beberapa contoh-contoh harian lainnya gitu yang sebenarnya negara itu melakukan kekerasan gitu. Contohnya dalam konteks yang masih segar itu kayak tapera gitu, itu sangat amat rawan sekali gitu menjadi media kekerasan gitu, karena ada pemaksaan gitu, terus ada pemotongan tanpa izin gitu, itu bisa jadi bagian mekanisme gitu dari salah satu kekerasan yang negara lakukan gitu. Meskipun nanti yang akan aku bahas akan lebih merujuk pada misalnya genocide atau extrajudicial killing. Nah, kaitannya dengan kampung gitu, misalnya karena kekerasan bisa berupa penggusuran gitu, itu salah satu contoh real yang bisa teman-teman lihat di beberapa daerah gitu. Di hampir di semua daerah Indonesia itu ada penggusuran atau perampasan lahan, itu sangat
bisa dilihat bagaimana kekerasan itu terjadi atau berlangsung gitu. Banyak sekali video-videonya. Teman-teman bisa melihat itu bagaimana pemerintah gitu, entah apa satuannya apa, tapi kemudian dia bisa menjadi aparatus yang kemudian melakukan kekerasan terhadap warganya gitu. Nah, kenapa kemudian kampung itu dijadikan satu situs kekerasan negara gitu. Satu, agar kemudian kita punya ingatan terhadap satu kekerasan yang misalnya pernah dilakukan oleh negara terhadap kampung tersebut, tapi di saat yang bersamaan sebagai satu bentuk gitu agar peristiwa ini tidak lagi terulang di masa yang akan datang gitu. Jadi pembuatan situs itu tidak hanya melulu sebagai satu peringatan gitu, meringati sesuatu yang lampau, tapi juga bagaimana agar peristiwa serupa tidak terjadi di waktu yang akan datang gitu, di lokasi tersebut atau bahkan di lokasi-lokasi yang lain gitu. Jadi ada dua hal gitu yang menjadi kerja dalam sebuah situs gitu. Jadi situs itu bekerja ke belakang sekaligus bekerja ke depan. Nah, mungkin teman-teman atau beberapa teman-teman masih awam gitu dengan definisi di atas gitu. Situs bisa berupa ruang, room, atau juga bisa berupa ruang, space gitu. Atau juga bisa kombinasi keduanya gitu. Karena kalau ngomongin di Indonesia gitu, misalnya situs itu hanya masih dipahami sebagai satu tempat, sebagai satu lokasi gitu. Misalnya ya kayak situs candi apa atau museum gitu. Jadi masih material oriented gitu. Jadi masih melihatnya sebagai satu benda gitu. Padahal sebenarnya situs itu juga bisa sesuatu yang sifatnya imaterial gitu. Misalnya ingatan gitu, atau misalnya trauma gitu. Itu sesuatu yang seharusnya bisa jadi satu situs tertentu gitu. Karena dalam beberapa konteks kejahatan itu tidak langsung menyakiti tubuh seseorang atau menyakiti benda tertentu, tapi dia merusak mental gitu, terutama dalam konteks anak-anak gitu. Jadi itu harusnya juga bisa jadi bagian bagaimana situs itu bekerja gitu. Dalam konteks yang lain gitu, misalnya aku personal percaya bahwa tubuh itu situs gitu. Jadi tubuh itu bisa jadi satu penanda gitu bahwa pernah ada satu peristiwa yang terjadi di masa lalu gitu, yang kemudian mempengaruhi diriku secara personal maupun secara komunal gitu. Jadi tubuh itu bisa jadi bagian dari bagaimana situs itu diciptakan gitu. Kaitannya misalnya dengan kekerasan seksual gitu, atau KDRT itu. Jadi tubuh itu jadi situsnya gitu. Jadi bukan rumah jadi lokasi kejadian peristiwa kejahatannya, tapi bagaimana tubuh itu yang jadi tanda atau jadi ingatan terkait peristiwa tersebut. Jadi teman-teman bisa memulai membayangkan gitu bahwa situs itu bisa bekerja gitu di antara dua hal gitu. Bisa sebagai room gitu secara material, atau sebagai space gitu imaterial gitu. Jadi bisa kemana-mana gitu. Nah, itu bayangannya ketika ngomong ke kampung gitu. Jadi situs dalam konteks kampung itu bisa berupa kampung itu sendiri, tapi juga bisa berupa misalnya ingatan warga gitu, atau folklore yang ada di kampung itu merupakan situs bagaimana pernah ada sesuatu yang terjadi di masa lampau di kampung tersebut gitu. Nah, itu bisa jadi bagian dari situs gitu. Nah, kalau bentar, minum dulu. Kecepatan nggak sih ngomongku atau aman ya? Nah, kalau dalam konteks pelanggaran HAM sebenarnya dikenal istilah memorialisasi gitu. Jadi bagaimana satu pelanggaran atau satu peristiwa kejahatan terhadap satu entitas tertentu itu diperingati gitu. Jadi
bagaimana itu menjadi satu memori gitu, dan bagaimana prosesnya. Jadi sebenarnya lebih memorialisasi itu lebih ke berupa proses bagaimana ingatan, peristiwa, trauma, pengalaman itu apa ya, dikembangkan akan menjadi satu satu ingatan bersama gitu terkait sesuatu yang mungkin terjadi di masa lampau gitu. Nah, secara definitif sebenarnya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi memorialisasi adalah proses atau peristiwa atau struktur yang menyediakan mekanisme untuk mengingat gitu. Nah, kadang-kadang dalam konteks mengingat kita butuh benda, kita butuh visual, kita butuh sesuatu gitu. Nah, sesuatu itu yang kemudian kita kenal sebagai budaya material atau tadi room sebagai ruang, sebagai ruang, atau tapi di saat bersamaan proses atau peristiwa atau strukturnya itu berupa ingatan gitu, ingatan terkait peristiwa itu sendiri gitu. Jadi dalam konteks trauma gitu misalnya, ingatan itu kadang-kadang muncul gitu. Jadi triggernya itu nggak harus melulu melihat benda atau ketemu sesuatu gitu, tapi kadang-kadang triggernya itu bisa muncul tiba-tiba gitu. Nah, itu yang kemudian harus juga jadi diperhatikan ketika melihat satu situs atau memorialisasi gitu. Nah, dalam konteks dalam konteks pelanggaran HAM gitu misalnya, ketika ngomong kayak memorialisasi kita nggak hanya ngomong kayak tadi ya situs sebagai satu ingatan atau penanda terhadap satu peristiwa atau satu pelanggaran yang pernah terjadi di masa lalu, tapi juga kita ngomong kayak soal pemulihan gitu. Kita ngomong kayak juga soal hak atas kebenaran misalnya, dan tentunya soal jaminan ketidakberulangan. Karena kalau dalam konteks Indonesia gitu misalnya, situs-situs itu banyak dibuat gitu, tapi dia tidak menjamin apa-apa. Misalnya situs hanya diproduksi hanya untuk mengingat satu peristiwa gitu, tapi makna atau konteks atau pengakuan, bahkan pengakuan itu pengakuan tidak clear dinyatakan gitu. Misalnya dalam konteks peristiwa Trisakti gitu. Jadi kalau teman-teman ke Jakarta di depan Universitas Trisakti ya, di depan Universitas Trisakti itu ada satu tugu gitu yang dibuat sebagai memorialisasi gitu atau situs untuk mengenang peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti tahun 98 ya. Nah, tapi sebagai satu tugu itu diciptakan, tapi dalam konteks kebenaran itu prosesnya kayaknya masih jauh. Jadi pengakuan negara yang gimana sih? Sebentar aku. Jadi negara tidak dengan clear menyatakan bahwa dia adalah pelaku dari pelanggaran HAM itu atau kekerasan itu gitu. Dia hanya mengakui bahwa peristiwa itu pernah terjadi gitu. Nah, itu yang kemudian masih menggantung kalau kita ngomong kayak soal proses peradilan gitu, karena tidak banyak kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu itu bisa selesai ke dalam mekanisme pengadilan gitu. Beberapa ya menguap begitu saja gitu. Misalnya kasus 65 gitu, sampai hari ini kita nggak pernah ngerti pelakunya siapa gitu. Negara tidak pernah mengakui bahwa dia menjadi pelaku gitu, walaupun secara nggak langsung sebenarnya negara mengakui bahwa peristiwa itu pernah terjadi gitu. Tapi ya sebatas mengakui bahwa peristiwa itu terjadi. Tapi tidak ada misalnya pengakuan atau pemulihan hak atas korban gitu. Itu juga terjadi dalam kasus-kasus pelanggaran yang lain gitu.
Nah, itu juga jadi satu 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 apa ya, satu problem gitu kalau kita ngomong ke kekerasan yang ada di negara gitu. Dalam konteks kampung gitu misalnya negara mengakui bahwa penggusuran itu terjadi gitu, tapi dia tidak mengakui bahwa dia yang jadi bagian dari pelaku dari penggusuran itu. Itu yang kemudian jadi sampai hari ini masih jadi problem dimanapun gitu, karena selama kita nggak mengakui keterlibatan kita nggak akan pernah bisa ngerti sejauh mana proses peradilannya bisa didorong gitu. Jadi nah proses peradilan itu yang kemudian memastikan ketidakberulangan itu di masa yang akan datang gitu, karena selama pelakunya tidak diadili berarti jaminan bahwa peristiwa tersebut akan terjadi di masa yang datang itu pasti selalu akan muncul. Nah, salah satu fungsi memorialisasi gitu, terutama yang diproduksi oleh masyarakat sipil adalah untuk menjadi bagian dari advokasi gitu, bahwa ada satu peristiwa yang sampai hari ini misalnya belum selesai gitu. Dan itu memorialisasi itu macam-macam ya di beberapa tempat gitu, dengan beberapa problem yang berbeda-beda gitu. Nanti aku akan kasih beberapa contoh gitu. Nah, proses produksi memorialisasi itu gitu atau situs itu tadi jadi salah satu cara gitu agar kita sendiri gitu sebagai masyarakat tidak lupa terhadap satu peristiwa dan tentunya bisa belajar dari peristiwa tersebut gitu. Jadi fungsinya membuat memorialisasi itu adalah untuk hal tersebut gitu. Jadi walaupun misalnya negara belum bisa menjamin atau menyelesaikannya secara hukum, tapi kita sebagai warga gitu yang punya kesadaran paling tidak memahami gitu bahwa pernah ada satu peristiwa yang terjadi di kampung gitu misalnya, atau di dalam lokasi lain. Nah, memorialisasi itu juga bentuknya bisa macam-macam gitu. Kalau dalam konteks Trisakti itu misalnya bikin tugu gitu, tapi sebenarnya inisiatifnya tuh bisa berupa banyak hal, bisa pendokumentasian, bisa aktivasi, bisa berupa kegiatan terus menerus gitu, dan detailnya tuh bisa dikombinasikan dengan dengan kebutuhan dan kontekstualisasi terkait apa sih yang pengen didorong dari proses tersebut. Nah, ada beberapa contoh situs atau memorialisasi di Indonesia gitu yang sayangnya gitu setelah itu dibikinkan bentuk fisiknya gitu, misalnya dibikinkan tugu atau dibikinkan museum, itu aktivasinya tidak jalan gitu. Jadi dia hanya sebagai ruang gitu. Nah, itu yang kemudian juga jadi jadi refleksi gitu, bahwa ya untuk kemudian menjamin agar memorialisasi ini menjadi ingatan bersama, yaitu harus ada aktivasi-aktivasi terus menerus gitu, agar pengetahuan terkait hal tersebut itu terus berjalan di masyarakat sipil. Nah, salah satu hal yang menarik gitu kalau kita ngomongin soal kampung adalah konteks lokalnya ya. Jadi setiap kampung itu kan punya karakter, terus punya identitas masing-masing gitu, yang dalam konteks situs atau memorialisasi ini dia bisa jadi point of view-nya gitu. Jadi bagaimana melihat satu situs gitu, tapi melalui satu kearifan lokal. Jadi dia sebagai satu ingatan bersama itu sangat valid gitu, karena ketika itu ketika itu tumbuh bersama dengan misalnya tradisi yang ada di situ gitu, jadi semua orang tuh bisa terlibat di dalam proses mengingat itu sendiri gitu. Jadi itu yang kemudian juga jadi menarik gitu
ketika melihat memorialisasi yang ada di Indonesia gitu. Berbeda dengan misalnya yang ada di Jerman gitu. Jadi kalau di Jerman karena sesuatu yang lokal itu terlalu global gitu, jadi kayaknya semuanya tuh kurang lebih sama gitu. Jadi kalau di Jerman memorialisasinya tuh lebih ke fancy gitu, terus dia sebagai ruang tuh sangat bagus gitu, terus sebagai dokumentasi sangat lengkap gitu, tapi sebagai keterlibatan warganya itu sangat-sangat minim gitu, karena itu tadi gitu, dia tidak menggunakan unsur-unsur atau hal-hal yang sifatnya lebih lokal atau lebih menautkan dengan banyak orang gitu. Meskipun sejarah di Jerman itu sejarah nasionalnya tuh menubuh di dalam semua warganya gitu. Nah, hal yang menarik di Indonesia adalah itu gitu, bahwa di Indonesia punya tradisi gitu misalnya, atau punya kebudayaan yang kemudian bisa digunakan sebagai cara untuk membuat situs atau memorialisasi gitu terkait satu pelanggaran. Jadi rekontekstualisasi tradisi itu pemanfaatan ulang unsur-unsur budaya dalam membangun memorialisasi, atau juga bisa mengaktualisasi tradisi yang udah ada dengan memberi penekanan pada fenomena-fenomena yang relevan gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan tradisi yang udah ada, atau kemudian juga bisa menciptakan sesuatu yang baru gitu, meskipun sesuatu yang gimana? Kucing. Pakai ini aja. Nah, boleh tuh. Gitu. Oh, boleh. Cepet gitu Kak Mas. Nah, gitu. Jadi. Oke. Nah, enak ini. Kan ya. Wes ya. Oke. Masuk toh? Masuk. Oke. Nah, rekontekstualisasi tradisi itu kurang lebih seperti itu sih. Jadi kita bisa menggunakan misalnya budaya atau tradisi lokal sebagai salah satu cara untuk mengingat peristiwa atau kekerasan yang dilakukan negara terhadap satu entitas di kampung tersebut gitu. Bentuknya bisa macam-macam sih. Nanti ada beberapa contoh gitu. Tapi kesempatan atau peluangnya itu jadi lebih luas dan lebih lebih mungkin gitu untuk melibatkan banyak orang ketika kita menggunakan tradisi atau unsur budaya di dalam membuat satu situs atau memorialisasi gitu. Aku akan memberi contoh, bentar. Contohnya mungkin ini berapa menit? Tahu gitu soal Kupatan Kendeng, tadi namanya Kupatan Kendeng gitu, dan konteks yang sedang terjadi di Rembang gitu. Jadi tapi aku akan mengasih konteks pada teman-teman yang mungkin belum tahu gitu. Jadi di Rembang, terutama ini di Gunem gitu, terjadi konflik antara masyarakat dengan pabrik semen gitu, karena kawasan mereka akan dijadikan tambang semen gitu. Padahal di saat yang bersamaan lahan-lahan mereka adalah lahan-lahan pertanian gitu, yang mana jika tambang itu aktif gitu akan merusak sumber mata air ya, dan kemudian juga akan mempengaruhi proses pertanian tersebut di sana itu. Jadi kenapa warga menolak pendirian pabrik semen, karena akan mengganggu ekosistem pertanian yang sudah eksis di sana gitu. Nah, kaitannya dengan kekerasan negara adalah dalam konteks pengadilan sampai Mahkamah Agung gitu, warga sudah memenangkan gitu bahwa pabrik semen tidak boleh didirikan di Gunem gitu, tapi ternyata sampai hari ini pabrik semen tetap produksi gitu. Nah, pembiaran terhadap proses produksi ini yang kemudian
bisa kita sebut sebagai kekerasan negara gitu, karena harusnya negara gitu dengan hukumnya gitu yang udah fix bisa melakukan apa ya, penghukuman gitu terhadap aktivitas semen Indonesia gitu. Tapi karena negara tidak melakukan itu gitu, nah itu pembiaran itu yang kemudian dianggap sebagai satu bentuk kekerasan gitu. Nah, kupatan kendeng adalah salah satu tradisi gitu. Sebenarnya tradisi kupatan tuh ada di hampir semua masyarakat Jawa, terutama yang pesisir gitu, yang agraris gitu. Jadi itu sebenarnya tradisi apa ya? Tradisi 7 atau 10 hari pasca Ramadan gitu, kayak open house. Jadi bukan berapa sih, harusnya hampir semua orang gitu, semua rumah gitu membuat kupatan gitu untuk mengundang teman-teman, untuk orang-orang untuk makan di rumahnya gitu. Nah, dalam konteks tadi yang teman-teman lihat, kupatan ini diaktifasi gitu, dikasih konteks yang lain gitu di saat yang bersamaan karena warga menolak penderian babi semen gitu. Jadi aktivitas tadi di rebrand gitu menjadi menjadi salah satu aktivitas itu yang menjadi bagian dari kampanye terkait penolakan penderian pabrik semen itu. Jadi secara bersamaan sebagai satu ritus tradisi budaya warga itu jalan, namun di saat yang bersamaan sebagai satu memorialisasi itu tadi, proses mengingat itu juga berjalan gitu. Jadi itu salah satu contoh gitu. Jadi keterlibatan warga itu akan sangat lebih banyak gitu ketika kita bisa menggunakan tradisi gitu, karena itu tadi gitu, tradisi otomatis gitu semua orang akan banyak terlibat dan kemudian kita bisa ngasih konteks yang lebih kritis itu dalam contoh tadi, yaitu soal penolakan pabrik semen. Itu contoh yang menurutku sangat menarik yang pernah aku saksikan langsung ya, walaupun sebenarnya mungkin di beberapa tempat ada contoh-contoh yang lain gitu. Tapi contoh soal penggunaan kupatan gitu sebagai salah satu media campaigns gitu terkait penolakan pabrik semen itu menurutku sangat menarik gitu, karena sangat sublim gitu. Jadi bahkan teman-teman nggak ngerti tadi penolakannya tuh di mana ya, bagian penolakan nggak ada kecuali di tempel-tempel poster gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman paham soal tembang gitu-gitu, itu bagian dari bagaimana pengetahuan soal bahayanya aktivitas tambang semen itu didistribusikan melalui tembang gitu, melalui tari-tarian tadi gitu. Terus ritual banyu temon itu, jadi kayak kalau dalam konteks masak beras tuh kayak mesusi gitu. Jadi kayak mencuci berasnya itu di mata air gitu. Itu membuktikan bahwa Kendeng gitu, kawasan Kars yang dianggap gersang dan tidak punya ekosistem yang baik untuk pertanian gitu, itu ternyata menyimpan cadangan-cadangan air gitu yang sangat vital gitu. Pembuktiannya melalui itu tadi gitu. Jadi perdebatannya itu tidak melulu soal antara akademis dengan akademis face to face gitu, tapi lebih cara yang mungkin dilakukan warga untuk mengadvokasi dirinya sendiri gitu, yaitu dengan membuktikan gitu bahwa di tempatnya gitu memang sumber air banyak gitu, memang pertanian itu bisa jalan gitu. Jadi pesan atau pengetahuan soal sesuatu gitu yang ada di tempat itu juga terdistribusikan melalui aktivitas-aktivitas tersebut gitu. Nah, itu salah satu contoh gitu yang ada di Kendeng gitu. Teman-teman bisa terlibat gitu. Nah, itu sangat menarik menurut saya gitu sebagai orang Jawa gitu, karena saya gitu yang kemudian juga tidak di Rembang gitu, tapi kemudian sangat engage gitu, sangat terlibat gitu, karena menggunakan tradisi-tradisi yang bagi saya itu yang saya juga lakukan di dalam masyarakat saya gitu. Jadi itu yang kemudian bisa jadi poin atau nilai tawar lebih ketika kita bisa merekontekstualisasi tradisi gitu. Tentunya ini contoh yang berhasil dan
yang bisa ke follow up gitu. Contoh-contoh lain gitu yang dilakukan mungkin juga banyak, tapi mungkin tidak sefenomenal kasus Kendeng gitu misalnya. Nah, aku mau ngasih contoh lagi yang ada di Aceh. Tapi ini agak trigger warning sih, agak mengandung kekerasan. Tapi nanti ini sepintas-pintas saja. Ada yang dari Aceh di sini? Nggak ada ya. Goyah nih, gatel palaku. Ketombean nih, nggak bener samponya. Paling bener pakai Head and Shoulders. Masalah ketombe basah, gatal, dan bau matahari langsung bener. Head and Shoulders, kalem, pakai helm. Para korban yang harus kemudian apa namanya ya, diberi oleh misalnya apa misalnya kan, untuk bisa memulihkan ekonomi saya misalnya. Berarti kan misalnya sudah dimasuki ke dalam mobil, langsung dibawa ke rumah gedung sana. Dia interogasi saya dengan ucapan, ngapain kau mari? Nggak tahu Pak, belum tahu. Nah, langsung dipukul sama kayu. Nah, lalu keesokan harinya, saya direndam di dalam kolam air buangan, air kotoran di parit kotoran air, tempat penampungan air kotor, air kencing sana kan. Kira-kira dalamnya segini airnya. Nah, ketika saya tiduran dalam air itu, datang si Partono dengan tepak sepatu 4 itu, dia tendang lagi agar saya tenggelam di air. Itulah perilaku mereka. Yang paling dahsyat sakitnya, Nah, rumah gedung ini ada di Pidi, Pidi itu salah satu kabupaten di Aceh gitu, yang ketika terjadi konflik Aceh gitu di akhir 90-an gitu, rumah gedung ini menjadi camp atau menjadi tempat di mana beberapa orang yang dituduh sebagai anggota GAM itu disekap, dibunuh, disiksa. Tadi kesaksiannya nanti teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube gitu. Jadi ini menjadi satu lokasi gitu di mana kekerasan langsung itu terjadi pada masyarakat sipil gitu, yang kita belum tahu kesalahannya apa gitu. Nah, pasca perjanjian damai gitu antara pemerintah dengan GAM, kemudian jadi rumah gedung ini semacam kayak balai gitu. Jadi kayak balai peninggalan kerajaan Aceh. Ketika zaman Jepang perang revolusi itu digunakan sebagai markas gerilyawan gitu. Jadi sebagai fungsinya sebagai satu ruang publik itu emang udah dari dulu gitu. Jadi emang semacam balai gitu. Nah, ketika tahun 90-an ketika konflik Aceh meletus, tempat ini diduduki oleh Kopassus dan dijadikan markas oleh Kopassus tanpa izin, dan kemudian dijadikan ruang untuk menyekap, menyiksa, membunuh, dan segala kebengisan gitu dilakukan di situ gitu. Pasca perjanjian damai gitu dan Kopassus ditarik, rumah ini kemudian diaktifasi oleh warga, terutama warga kampung yang ada di sekitar situ untuk mengingat keluarganya yang disiksa atau dibunuh di tempat tersebut gitu. Nah, proses aktivasi di kampung tersebut gitu juga di tempat itu juga sangat alot gitu, karena kemudian ketika warga melakukan aktivasi di tempat itu beberapa kali dilarang gitu, padahal aktivitasnya adalah pengajian gitu, atau halal bihalal gitu. Jadi karena masyarakat Aceh ya, jadi tradisinya kurang lebih yang berbau Islam. Nah,
tapi karena diaktifasi terus dan diadvokasi terus oleh masyarakat sipil maupun oleh NGO HAM gitu, kemudian tahun 2000 berapa gitu Jokowi gitu datang ke situ dan akan mengesahkan tempat tersebut sebagai memorialisasi terhadap ya sebagai ruang gitu, tapi bentuknya taman, nggak tahu, aneh banget. Untuk mengingat peristiwa tersebut gitu. Tapi lagi gitu prosesnya tidak melibatkan warga gitu, dan setelah proses konstruksi itu ini azan enggak, belum mau berhenti atau lanjut ya. Jadi setelah Jokowi datang terus ada perencanaan pembangunan, kemudian tempat itu disterilisasi itu. Jadi lokasi gitu yang harusnya jadi ruang bersama antara warga gitu, itu malah kemudian jadi ruang steril gitu, yang di mana kemudian ketika warga menggunakannya harus izin, harus gitulah, jadi ribet gitu. Jadi itu salah satu kritik atau refleksi dari beberapa situs-situs di Indonesia gitu, yang kemudian ketika udah dikelola oleh pemerintah itu malah jadi birokratis gitu, harus izin, harus ini, harus itu gitu, dan malah kehilangan maknanya gitu sebagai satu ruang untuk mengingat bersama-sama gitu. Nah, baru-baru ini gitu ketika proses konstruksi ditemukan tulang belulang gitu, jadi fix bahwa tempat situ jadi tempat penyiksaan gitu. Tapi ya itu lagi, balik lagi prosesnya ya karena kemudian jadi tempat steril tadi, jadi warga dilarang untuk melakukan aktivitas di situ, termasuk juga merawat tulang belulang yang dianggap sebagai tulang belulang dari beberapa orang gitu. Jadi ada beberapa keluarga yang mengakui bahwa tulang belulang itu ada tulang belulang bapaknya, tulang belulang kakaknya gitu, tapi tidak boleh dievakuasi gitu karena itu satu ruang konstruksi gitu, dan ya selesai begitu saja gitu. Nah, itu yang kemudian jadi problem gitu, kenapa memorialisasi atau situs pelanggaran HAM dalam hal ini gitu yang kemudian dikelola oleh negara itu malah jadi problem gitu. Padahal warga gitu udah melakukan aktivitasnya yang mandiri gitu untuk mengingat terhadap peristiwa tersebut melalui pengajian, melalui halal bihalal, melalui penggunaan ruang tersebut sebagai musola gitu. Jadi terjadi tarik menarik gitu dalam konteks ini terkait pemanfaatan ruang di rumah gedong itu tadi. Sementara itu sih, ada yang mau tanya dulu atau mau lanjut sih? Respon dulu gimana? Clip on. Ada yang mau mengomentari, mungkin pernah mendapati kasus-kasus yang serupa? Ini kok bisa langsung. Ini ya. Aku hidupinnya nggak bisa. Ya. Mas boleh minta tolong mas, udah lama nggak pakai hari. Bisa. Oh gitu. Oh. Oke, halo Mas Pupung. Nama saya Winatra Caksana dari Seni Rupa UNES. Siapa namanya? Winatra. Cuma dipanggil di sini Wicak. Wicak. Iya, dari Seni Rupa UNES. Nah, untuk kasus kayak presentasi tentang pelanggaran HAM kayak gitu-gitu. Kebetulan saya emang setahun terakhir itu banyak belajar dari Amnesty Indonesia yang mana UNES. Iya, kalau saya tergabung lah intinya. Jadi saya sebagai anak seni rupa juga belajar banyak tentang pelanggaran HAM, tindak pidana dan lain-lain gitu loh. Nah, untuk misal kasus-kasus kayak gini kan, misal pelaku pelanggaran HAM itu sebetulnya adilnya itu hukumannya tuh seperti apa gitu, dan
apakah dieksilkan atau apapun itu gitu loh. Nah, dan saya mau tahu tanggapan Mas Pupung tentang sebetulnya Komnas HAM sekarang tuh ngapain aja gitu loh. Itu sih. Kalau dari saya itu. Udah itu aja. Udah itu. Tanggapan soal hukuman yang sesuai kan? Iya betul. Sama aktivitas Komnas HAM. Iya, Komnas HAM tuh ngapain aja gitu loh. Ya. Iya. Itu sih, Mas. Sebenarnya kalau dalam ya sebenarnya kalau dalam konteks keadilan transisi gitu, hukumannya itu apa ya? Ya harusnya sesuai dengan hukum yang berlaku di nasional atau di internasional gitu kan, ada pengadilan internasional juga gitu. Tapi dalam konteks keadaan transisi sebenarnya hukuman terhadap pelaku itu juga harusnya berbanding lurus terhadap hak-hak yang harus dikembalikan kepada korban. Gitu. Misalnya kalau dalam keadaan transisi itu ada 4 pilar, yaitu keadilan hak atas kebenaran, hak atas reparasi atau pemulihan, jaminan ketidakberulangan, dan apa ya, kayak perombakan, aku lupa detailnya, tapi kayak perombakan institusi agar kemudian dia tidak melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau idealnya sebenarnya aku juga nggak paham, karena aku juga basicnya bukan hukum sih, tapi di dalam peradilan terkait pelanggaran HAM itu harusnya udah ada poin-poin soal itu ya. Tapi ya itu tadi, balik lagi bahwa itu harus dibarengi juga dengan hak korban yang harus dikembalikan gitu. Jadi fokusnya tidak melulu pada pelaku gitu, tapi fokus advokasi kita terhadap korban gitu. Jadi bagaimana korban itu pulih, bagaimana korban itu kembali ke masyarakat gitu, bagaimana korban itu melakukan aktivitas hariannya lagi, itu yang kemudian juga jadi poin gitu. Walaupun hukuman itu ya jadi poin yang penting juga gitu, karena di beberapa pelanggaran HAM itu kayaknya emang nggak ada yang adil gitu. Dalam konteks misalnya kemarin emang aku habis dari Jerman dan emang mengunjungi beberapa programnya emang ke museum-museum atau ke situs-situs terkait genosida yang dilakukan rezim Nazi terhadap semua golongan di luar Ras Arya ya. Jadi pelaku-pelakunya tuh dihukum 4 sampai 6 tahun. Tapi itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Jerman gitu. Dan di pengadilan pengadilan Nuremberg lupa. Jadi memang pihak-pihak sekutu itu sempat membuat pengadilan yang kurang lebih hukumnya seperti itu. Jadi memang konteks hukuman yang adil itu untuk pelaku menurutku nggak akan pernah ada yang adil gitu. Nggak akan pernah bisa adil itu, apalagi kalau kemudian sampai menghilangkan nyawa seseorang gitu. Itu udah nggak ada tandingannya untuk mengadili gitu, sekalipun si pelakunya mati gitu. Itu menurutku nggak adil itu. Yang kemudian sedikit mengimbangi yaitu pemulihan hak korban dan keluarganya gitu. Dalam konteks Indonesia misalnya 65 gitu, pemulihan nama baik terhadap keluarganya itu jadi penting gitu, karena stigma itu terus berlanjut hingga hari ini gitu. Nah, itu yang kemudian kalau aku menganggap itu nggak adil, tapi setidaknya itu lebih baik gitu untuk proses bahwa keadilan di dunia ini ada gitu, walaupun nggak ada sebenarnya ya. minimal kita berusaha lah gitu. Tapi ya gitulah. Kalau soal Komnas HAM ya aku nggak tahu lah, kalau itu. Kalau soal Komnas HAM tanya Komnas HAM sendiri ya. Iya, di DM lah, ngapain ping gitu, di ping. Aku nggak tahu ya Komnas HAM, tapi ya itu sebenarnya kalau Komnas HAM adalah ya sebenarnya seperti pada umumnya lembaga-lembaga di Indonesia ya, nggak nyambung satu sama lain gitu. Bahkan ketika aku lupa mau cerita apa,
Tapi harusnya Komnas HAM itu adalah lembaga memberi rekomendasi gitu untuk proses-proses atau apa ya, temuan-temuan apa yang ada di lapangan gitu terkait peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terutama Komnas HAM ya yang ada di Indonesia gitu. Dia memberi rekomendasi, memberi rujukan, memberi referensi gitu, apa yang harusnya diambil atau keputusan gitu. Tapi ya itu tadi gitu. Komnas HAM dengan polisi sebagai satu lembaga yang harusnya melakukan proses itu juga kayaknya nggak nyambung amat gitu. Terus dengan pengadilan juga nggak nyambung amat gitu. Jadi ya itu masih jadi problem. Tapi itu amatanku dari luar ya. Aku nggak paham sebenarnya yang di dalam ya. Mungkin lebih buruk. Iya. Itu sih. Mau Cik. Oke, baik Mas, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Radit Bayu Anggoro. Saya mau tanya terkait dengan konteks ini ya, apakah Mas Pupung itu kan selaku pemerhati kekerasan negara dan kampung ya Mas. Nah, aku tuh dulu waktu kecil di depan Sri Ratu di daerah Bangunharjo. Sri Ratu Lama Semarang. Ratu Pemuda. Iya, pemuda daerah situ. Kan kebetulan punya saudara di sana dan aku waktu itu sering diceritain sama ibuku dan tadi ada kaitannya dengan materi bahwa ternyata itu situs itu nggak harus berupa gapura ataupun sesuatu hal yang berupa bangunan, ternyata juga tubuh manusia itu adalah situs. Nah, aku sering diceritai ibuku di sana bahwa dulu itu sering di situ ada kayak kejadian-kejadian Petrus di sana dan mungkin sampai mbah-mbah saya di sana udah meninggal mungkin menangi hal itu dan nggak ada suatu ingatan kolektif yang merawat itu dan di situ pun kampungnya masih identik Mas, identik dengan kayak setiap gang itu ada gerbang-gerbang tinggi biasanya. Gerbang-gerbang apa? Kayak ada pagar-pagar tinggi itu loh Mas. Setiap gang itu kan identik banget bahwa pada tahun segitu memang kondisinya sekeos itu gitu kan. Nah, di situ tuh sebenarnya ada nggak Mas kayak tempat gitu loh di sana atau di Semarang soal bahwa di Semarang itu pernah loh terjadi begini. Ada nggak tempat untuk mungkin mendokumentasikan hal-hal itu? Aku ingin tahu aja sih Mas, dari di Semarang itu ada enggak? Enggak Terima ada. kasih. Maksudmu ini tempat itu maksudnya apa? Museum? Bukan. Atau Ya enggak berupa museum juga sih, kayak misalkan literatur ataupun apa. terkait pelanggaran HAM atau Iya, di Semarang ya spesifiknya ya Mas. Oh itu ya. Ya mungkin ada beberapa ya, tapi mungkin skalanya yang kecil gitu atau skalanya skala komunitas gitu, karena itu tadi masih ada problem gitu ketika kita speak up ini lebih keras gitu, terutama kalau itu menyangkut negara atau lembaga pemerintahan gitu. Jadi tidak banyak sih sebenarnya di Indonesia gitu yang terutama di Jawa ya. Kalau di luar Jawa itu malah banyak sebenarnya. Ada beberapa sih gitu. Aku ada beberapa contoh ini. Di Jawa itu tidak banyak lokasi yang kemudian terutama bentuknya ruang ya. Ada materialnya itu sangat minim gitu. Ketika kita ngomong ke situs atau peringatan soal pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM berat kayak penembakan misterius 65 gitu, itu sangat minim gitu. Kalau literatur mungkin banyak gitu. Aku tadi Mbak Ivan cerita soal rujakan Pare itu ya. Ya itu kan peristiwa kan ya, bukan ruang ya. Ya ada peristiwa peringatan itu mungkin ada gitu. Tapi sebagai satu ruang aku nggak terlalu ya ruang untuk belajar ya Mas Mo. Ya, untuk cari tahu gitu. Nggak harus berupa monumen atau gapura atau kalau waktu kayak di Baruna itu Mas, di Baruna kan ada kayak makam gitu yang patok gitu. Ternyata itu dulu
tempat apa tentara Jepang dibantai gitu, semacam itu. Yang orang seperti itu. Ya mungkin kalau itu ada beberapa sih kayak misalnya gitu sih. Cuma ya cuma oh ada satu di ini. Atau yang di Mas Jas itu apa, Mbak? Di Mangkang, di dalam hutan. Plumbon. Iya, di Plumbon. Di Plumbon tuh ada jadi itu kayak kuburan massal korban-korban peristiwa 65 gitu. Nah, Ngalian atau Mangkang? ya Ngalian. Ngalian yang Gerwani itu. Plumbon masuk ke Iya. hutan. Iya, belum. Ya itu ada sih. Jadi itu salah satu contoh. Ya itu salah satu contoh bagaimana masyarakat sipil membuat memorialisasi terhadap satu peristiwa pelanggaran HAM berat gitu. Yaitu di Plumbon gitu. Meskipun juga kalau hari ini aktivitasnya udah nggak ada sih. Jadi itu kayak pendirian satu tugu gitu. Yang kemudian waktu pendirian itu ya ramai sih, tapi nggak ada aktivitas berlanjutnya. Itu yang kemudian jadi PR sih. Harusnya sebagai ingatan bersama itu harus bisa diaktifasi lagi gitu. Nah itu mungkin itu salah satu contoh yang mungkin kamu maksud ya gitu. Tapi kalau aktivitas-aktivitas kayak misalnya konteksnya lebih kayak peristiwa itu kayaknya ada di beberapa tempat itu. Misalnya komunitas-komunitas Tionghoa itu juga punya peringatan-peringatan sendiri gitu, atau misalnya di Tambarejo warga itu juga punya peringatan tersendiri terkait penggusuran yang pernah terjadi di kampungnya gitu, atau juga di beberapa tempat lain gitu mungkin ada sih seperti itu. Tapi mungkin itu nyambung sama proyekku sih. Nanti aku ceritakan habis ini. Ada yang mau respon lagi nggak? Ada yang mau sambung? Mau cerita mengenainya? Nggak, lanjut aja ya. Pertanyaannya ini hubungannya dengan materinya apa? Ada yang mau coba jawab? Sama. Pelaku pelanggaran. Apa? Ada rekamannya apa ya? Nggak apa-apa, santai. Oke, aku mau cerita ke project yang aku kerjakan. Dua-dua. Jadi aku terlibat di dalam beberapa project terkait terkait bagaimana gitu memorialisasi atau peringatan-peringatan terhadap ingatan, terutama dalam hal ini adalah pelanggaran HAM berat gitu. Di dalam wacana isu-isu kemanusiaan itu ada istilah pelanggaran HAM berat, itu istilah ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari itu. Itu kalau pelanggaran berat itu kayak semacam berapa peristiwa yang ditetapkan sebagai satu pelanggaran HAM khusus gitu. Jadi tarafnya itu lebih urgent gitu. Nah, di Indonesia itu salah satunya adalah 65, terus pelanggaran berat, penembakan misterius, terus kalau di Aceh yaitu tadi kekerasan simpang apa gitu, lupa aku, terus ada di Ambon, Poso itu juga pelanggaran berat, di Papua, terus di Timor itu juga pelanggaran berat gitu. Nah, aku terlibat di dalam beberapa proyek gitu terkait bagaimana teman-teman muda gitu memproduksi memorialisasi, memproduksi situs gitu yang menjadi cara gitu agar kita anak muda terlibat di dalam proses mengingat atau membuat sejarah satu kampung gitu. Karena dalam konteks ini pelanggaran HAM-nya itu masif gitu, jadi dia
dia tuh menyasarnya tuh udah dalam satu kampung. Jadi korbannya tuh tidak hanya 1-2 orang, tapi dalam satu kelompok atau satu komunitas masyarakat tertentu gitu. Sebenarnya aku terlibat di dalam beberapa proyek gitu, yang ini ada kalau ini kebanyakan di luar Jawa, ada di Poso, ada di Makassar, ada di Timor gitu. Dan kasusnya macam-macam, ada tadi konflik Poso, konflik 65, terus ada perdagangan orang gitu-gitu. Dan inisiatifnya macam-macam gitu, bagaimana mereka membuat memorisasi atau situs ingatannya itu bisa berupa kebun kolektif, berupa musola gitu, berupa rumah belajar, berupa kelompok-kelompok kecil anak muda yang melakukan pendokumentasian atau riset gitu. Jadi sebagai satu pengayaan tentu teman-teman nanti bisa mengecek. Tapi aku di sini terlibatnya lebih sebagai desainer dan penata artistiknya dan sedikit editor gitu. Jadi aku nggak terlalu membaca jauh soal isunya gitu. Nah, yang terlibat agak lebih dalam dan panjang itu di proyek ini Susu Utara Kota gitu. Teman-teman bisa baca ini kayak analisa sosial dan asesmen sejarah kekerasan dan pelanggaran HAM di Barutikung, Semarang Utara, dan kaitannya dengan stigma Kampung Gali. Mungkin teman-teman kalau cukup lama tinggal di Semarang gitu mungkin akrab gitu dengan sebutan gitu Barutikung sebagai kampung preman, kampung gali gitu, pusat kriminal gitu atau pusat kenakalan gitu. Tapi sebenarnya di balik stigma-stigma atau label-labeling itu ada cerita-cerita kelam atau pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau gitu. Nanti teman-teman bisa baca, aku tadi taruh di situ. Belum. Jadi teman-teman bisa baca beberapa dokumentasi yang aku kerjakan gitu bersama teman-teman. Jadi dalam konteks Barutikung gitu sebenarnya kekerasan itu ya sebenarnya terjadi di hampir di semua daerah gitu, bahwa kekerasan itu berlangsung gitu. Tapi dalam konteks Barutikung itu hampir sangat masif, dan setiap dekade itu ada berbagai macam bentuk kekerasan yang kemudian tereskalasi dan yang hari ini menjelma stigma buruk Kampung Gali gitu sih. Jadi di balik stigma itu ada peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di masa lampau gitu. Nah, dari proses riset gitu yang aku lakukan ada beberapa kayak timeline gitu. Jadi zaman Hindia Belanda itu Barutikung adalah kawasan pelabuhan dan pergudangan gitu. Teman-teman masih bisa melihat beberapa bangunan-bangunan gitu yang dulu menjadi gudang-gudang dari pasokan-pasokan barang gitu, entah dari Indonesia maupun dari luar itu. Jadi dulunya kawasan Barutikung itu adalah satu kawasan yang ramai gitu, karena sebagai pergudangan tentunya dia pintu masuk barang itu dari situ gitu. Meski ketika zaman dia Belanda, Barutikung itu masih banyak kawasannya yang berupa kayak lahan-lahan basah gitu. Jadi lahan-lahan yang tidak stabil. Kalau hari ini kan kita bisa melihatnya satu kawasan yang kering gitu, walaupun zaman dulu itu dia kayak lahan basah gitu yang nggak solid. Jadi kalau dikasih bangunan dia akan ambles gitu. Hari ini juga bisa kita lihat gitu bahwa beberapa kawasan di Barutikung itu juga terjadi yang sama gitu. Karena beban bangunan gitu, jadi tingkat kesolidannya itu jadi menurun gitu. Nah, terus ketika Belanda gitu, dia jadi pusat perdagangan ramai gitu, sehingga dia jadi satu lokasi gitu di mana banyak orang bertemu gitu.
entah etnis manapun gitu untuk mencari pekerjaan di situ gitu. Nah, ketika zaman revolusi karena ini masih jadi pusat pergudangan ya, sampai tahun 70-an kayaknya masih ada beberapa produk yang menggudangkan barangnya di Barutikung gitu. Jadi ketika zaman revolusi itu kan kemudian terjadi krisis gitu di beberapa wilayah di Indonesia gitu. Terutama krisisnya terjadi yaitu karena peralihan kekuasaan gitu dari Jepang ke Indonesia. Di saat bersamaan Indonesia belum punya satu sistem sosial yang bisa mengakomodir banyak orang. Terus di saat bersamaan juga ketika zaman Jepang tuh banyak sekali membuat orang itu tercerabut dari kampungnya karena harus kerja paksa gitu. Jadi ada beberapa orang yang diculik atau dipaksa kerja paksa gitu dari kampungnya. Jadi awalnya dia yang di kampungnya bekerja sebagai buruh tani, kemudian dia harus diculik dan bekerja jadi misalnya pembuat jalan kereta atau pembuat jembatan gitu, membuat infrastruktur, jadi kuli untuk infrastruktur Jepang gitu. Nah, karena itu kemudian banyak orang yang harus kehilangan tempat tinggalnya gitu. Di saat bersamaan juga banyak sekali pertanian atau sawah-sawah yang istilahnya itu diminta hampir seluruh hasil panennya gitu, sehingga orang-orang tuh bahkan nggak punya stok untuk keluarganya. Akhirnya karena kelaparan mereka banyak yang mengungsi terutama ke kota gitu untuk mencari penghidupan yang lebih layak, atau paling nggak dia kabur dari kerja paksa gitu. Nah, Barutikung itu atau beberapa kawasan di pelabuhan itu jadi lokasi jujukan para perantau dan para pengungsi ini gitu, karena itu tadi karena dekat pelabuhan, dekat stasiun, terus sehingga dibayangkan akan banyak pekerjaan di sana gitu. Nah, itu salah satu hal kenapa kemudian banyak sekali perantauan di Barutikung gitu. Terus saat yang bersamaan tahun 1948 itu kayaknya Hatta itu mengeluarkan kebijakan gitu bahwa tidak semua gerilyawan, milisi atau pejuang yang terlibat di dalam perang kemerdekaan itu bisa masuk tentara gitu. Selain karena nggak punya skill gitu, orang-orang ini juga selain nggak punya skill gitu, negara juga belum siap untuk membiayai lebih banyak tentara gitu, karena ya negara baru, terus situasinya masih krisis gitu. Jadi tidak banyak yang kemudian direkrut menjadi tentara nasional. Nah, beberapa orang yang kemudian sakit hati karena tidak masuk tentara gitu, akhirnya padahal mereka udah bisa menggunakan senjata dan memiliki senjata hasil rampokan dari Jepang gitu, akhirnya mereka mengungsi ke beberapa wilayah di luar kota gitu. Luar kota itu maksudnya di luar pusat kota gitu. Salah satunya di Barutikung gitu, karena itu tadi Barutikung menjadi pusat pergudangan, jadi harapannya di situ akan banyak lapangan pekerjaan. Saat yang bersamaan warga itu bisa, karena lahannya itu lahan basah gitu, jadi warga bisa mengeringkan lahan itu untuk jadi rumah mereka gitu. Jadi mereka bisa mendirikan rumah-rumah, kalau sekarang dikatakan rumah-rumah ilegal ya, jadi bisa mendirikan rumah-rumah atau bedeng-bedeng untuk mereka bersembunyi dari kejaran tentara nasional, karena mereka harus dipaksa menyerahkan senjata gitu. Padahal senjata itu satu-satunya harta yang mereka punya gitu. Nah, para tentara yang sakit hati ini gitu, para gerilyawan yang sakit hati ini dan masih punya senjata, beberapa di antara mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal gitu untuk bertahan hidup gitu, dengan cara merampok atau
atau melakukan begal gitu sih. Jadi itu masih terjadi di zaman-zaman revolusi gitu. Ada bukunya, aku lupa judulnya, bukunya Army itu Perbaditan ya, bukunya salah satu, ada buku yang membahas itu, teman-teman bisa membahas bisa membaca itu untuk bahasan. Nah, ketika tahun 1980-an pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan gitu bahwa beberapa residivis gitu dan orang-orang bertato yang dianggap membuat keonaran di tempat-tempat umum harus dilenyapkan gitu. Dalam konteks dalam konteks Orde Baru itu sebenarnya nggak ada perintah langsung untuk membunuh atau mengeksekusi gitu, tapi intinya menyingkirkan dia itu atau menyelesaikan masalahnya gitu, dan itu kemudian ditanggapi dengan cara melakukan penembakan. Nah, karena orang-orang tadi yang jadi yang aktif gitu di masa revolusi menjadi melakukan tindakan kriminal gitu, sehingga beberapa kawasan di daerah situ kemudian memang distigma menjadi satu kawasan brong gitu. Itu hampir terjadi di semua kawasan pelabuhan gitu. Kawasan pelabuhan di hampir seluruh dunia. Jadi itu masif itu. Nah, stigma itu yang kemudian membuat operator Petrus ini menyasar beberapa orang yang ada yang menjadi warga atau tinggal di Barutikung gitu. Meskipun dalam praktiknya gitu yang kemudian menjadi korban tidak hanya mereka yang menjadi pelaku kriminal atau kekerasan, tapi juga warga-warga sipil gitu yang mereka dituduh melakukan tindak kriminal hanya karena mereka berambut panjang atau memiliki tato gitu, atau hanya karena mereka tinggal di Barutikung gitu, sehingga mereka harus dieksekusi. Nah, peristiwa ini tentu tidak lepas dari situasi politik tahun itu gitu, karena memang tahun 75 sampai 80 itu memang lagi masif-masifnya pengorganisiran kelompok-kelompok preman gitu di beberapa daerah terutama di Medan, Jakarta, Semarang dan Jogja gitu untuk kepentingan politik Orde Baru gitu. Jadi memang situasinya memang saat itu memang genting gitu. Nah, pasca peristiwa penembakan misterius gitu, sayangnya gitu orang-orang yang menjadi korban gitu karena dia tidak melakukan tindakan kriminal gitu dan dibunuhnya hanya karena bertato, kemudian diviktimisasi gitu. Jadi dia kemudian dianggap atau distigma menjadi pelaku dari kerusuhan atau tindak kriminal yang terjadi di masyarakat sekitarnya gitu. Jadi mereka udah dibunuh gitu, setelah jadi mayat gitu mereka diviktimisasi lagi gitu dengan menuduh mereka menjadi satu pelaku dari peristiwa kerusuhan tertentu gitu. Jadi politik itu masif terjadi di periode 80 sampai Orde Baru selesai gitu. Jadi banyak sekali gitu orang gitu yang kemudian dia dianggap terlibat dalam satu kelompok atau geng tertentu yang kemudian membuat onar gitu di sekitar Semarang gitu. Nah, politik itu kemudian membuat stigma Kampung Gali dan Kampung Preman itu lekat dengan Barutikung gitu, karena memang banyak sekali gitu korban penembakan misterius yang bukan banyak sih, ada beberapa gitu yang berasal dari daerah situ gitu. Nah, pasca lengsernya Orde Baru gitu, sebenarnya warga Barutikung sendiri udah berusaha untuk melepaskan dirinya dari stigma-stigma buruk gitu dengan memperbaiki rebrand kampungnya gitu dengan
sering membuat acara pengajian gitu, terus lebih terbuka untuk publik gitu. Tapi itu tadi itu kadang-kadang stigma yang kadung melekat itu akan sangat sulit untuk dilepaskan gitu. Bahkan beberapa hari ini beberapa orang tuh masih melakukan stigma buruk terhadap kampung ini. Nah, apa yang aku lakukan proyek ini sebenarnya ngapain sih gitu. Jadi aku dan beberapa warga gitu, terutama teman-teman muda di Barutikung itu membuat pendokumentasian dan satu produk pengetahuan gitu yang kemudian aku rilis jadi zin. Jadi aku melakukan riset dan teman-teman itu membuat semacam kesaksian gitu sebagai warga Barutikung gitu. Apa sih yang sebenarnya mereka alami atau sebenarnya terjadi terhadap kampung dan diri mereka gitu. Nah, itu yang proses itu yang sedang kami lakukan bahkan hingga hari ini gitu. Jadi proses produksi pengetahuannya itu melalui dokumentasi yang kami coba kumpulkan itu sedang berlangsung sampai hari ini gitu. Nah, tidak semua warga kemudian terbuka gitu ketika kita membicarakan ini gitu, karena memang tidak semua warga relate dengan isu ini gitu. Selain memang ada warga yang tidak terhubung langsung dengan korban penembakan misterius, juga misalnya ada warga yang denial gitu, seperti menolak gitu bahwa ada stigma buruk yang sedang menimpa kampung mereka gitu. Nah, salah satu cara kami gitu untuk karena kan kalau ngomong ke warga, tidak semua warga itu punya kapasitas untuk misalnya nulis itu atau melakukan aktivitas-aktivitas yang dokumentatif gitu, yang lebih rapi gitu. Jadi misalnya kami melakukan aktivitas Barutikung Night Trip gitu. Jadi kita melakukan jalan-jalan malam untuk mengunjungi beberapa lokasi gitu yang dianggap oleh warga sebagai lokasi di mana misalnya misalnya korban itu terakhir dilihat atau korban diculik di tempat itu atau diambil di tempat itu gitu. Jadi ada beberapa titik-titik gitu yang kemudian kita tandai gitu sebagai salah satu titik di mana korban terakhir terlihat gitu dari kesaksian beberapa warga, terutama saudara gitu. Nah, dari hasil itu kemudian kami olah jadi beberapa tulisan gitu. Beberapa tulisan dan beberapa tulisan dan gambar sih, ada gambar juga di sini. Ada beberapa warga juga yang kemudian mendeskripsikan pengetahuan atau pengalamannya gitu sebagai warga Barutikung yang kampungnya terstigma buruk dengan memproduksi satu lagu gitu. Jadi di dalam zin ini ada CD-nya gitu yang juga berisi soal pengalaman mereka sebagai warga Barutikung dengan stigma buruknya gitu. Nah, melalui izin ini sebenarnya kami ingin melihat ulang gitu, atau sebenarnya bereksperimen gitu, menantang gitu. Mungkin nggak sih gitu stigma buruk yang terjadi dalam satu kampung itu bisa dibenahi gitu. Dalam konteks ini Barutikung gitu, apakah stigma buruk yang melekat tuh bisa di-rebrand lagi gitu melalui produksi pengetahuan yang dibuat oleh teman-teman gitu. Jadi inisiatif seperti ini yang sedang kami lakukan gitu untuk berupaya gitu merebrand atau menarasikan ulang kampung Barutikung gitu, yang kembali stigma buruk itu muncul pasca video asumsi beredar di tahun 2020 atau 21 ya, tahun 2021 gitu. Jadi kami ingin bikin semacam narasi tandingannya gitu, bahwa
apa yang dialami warga gitu terkait stigma tersebut gitu. Ini masih inisiatif yang sangat muda gitu, jadi memang belum bisa terasa atau terlihat efeknya gitu. Tapi ini yang mungkin kita lakukan gitu dalam skala komunitas gitu. Komunitas anak muda gitu, komunitas musik misalnya atau komunitas seni gitu. Jadi skala kecil ini yang kemudian sedang kami produksi. Itu sih yang bisa aku ceritakan soal proyekku terkait Baru Tikung. Mungkin nanti teman-teman bisa baca, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa ngobrol setelah ini sih. Seperti itu sih. Aku kembalikan ke moderator. Sebelah mana sih ngomong? Udah. Cek. Oke. Ya, teman-teman. Tadi Mas Pupung sudah memaparkan ya bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, pelanggaran HAM berat itu kemudian diproduksi lagi pengetahuannya dengan bentuk-bentuk yang lebih familiar, dan sasaran edukasinya ini sebenarnya untuk anak-anak muda. Nah, sekarang saya mau nanya nih sebagai moderator ke teman-teman gitu kan. Karena di akhir PK Kota Institute ini, kelas-kelas, teman-teman kan akan punya proyek di kampung ya. Di kampung masing-masing sudah ditetapkan lokasi-lokasi bekerjanya di mana saja. Nah, dari kampung-kampung yang sudah ditunjuk itu, teman-teman sebenarnya mempunyai cukup waktu untuk berinteraksi, untuk langsung datang ke sana, ngobrol dengan warga, mengetahui apa saja masalah sosial yang terjadi di sana. Nah, kira-kira dari rekan-rekan yang hadir nih di kelas sore hari ini, ada nggak yang menangkap permasalahan sosial yang kategorisasinya itu masuk ke definisi kekerasan oleh negara yang dialami oleh kampung tempat teman-teman bekerja? Adakah? Mungkin ada yang terancam penggusuran, atau mungkin ruang hidupnya. Kabar ada ya? Kabar ada gak sih? Ada. Ya. Kan minggu lalu sepertinya ada isu ini ya, rekan-rekan di kampung mulai khawatir soal legalitas tanah ya, yang di Petemesan, bahwa mereka tinggal lama di situ tapi ternyata tidak ada status legal atas tanah yang mereka tempati. Nah, kira-kira teman-teman ada yang kemudian mendalami isu itu nggak? Ada yang bekerja di Petemesan? Nggak ada yang hadir. Kalau di Tambakrejo? Siapa? Yang udah survei mbaknya, tapi yang dipindahkan saya. Oke. Kira-kira ada nggak kalau di kampung yang teman-teman? Kalau nggak ada, nggak usah cari-cari sih. Oke. Bingung ya? Nggak bisa langsung menjawab, berarti belum bisa menemukan mungkin. Oke. Sebenarnya yang disampaikan Mas Pupung tadi itu adalah definisi secara umum saja supaya teman-teman ini menjadi lebih sensitif ya. Karena sebagai mahasiswa oke, sekarang masih ada di kampus. Mungkin nggak anak kampus jadi korban kekerasan negara? Mungkin ya. Nah, ini lagi ramai masalah UKT naik. Dan itu kemudian disikapi dengan demo besar-besaran ya. Saya pikir itu merupakan ekspresi yang saya bangga, bagaimana anak muda tuh masih berani gitu untuk memperjuangkan haknya. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa sebagai mahasiswa, wah itu nggak bakal kena pelanggaran HAM. Ntar kalau saya udah tua, udah dewasa baru bakal kena kekerasan oleh negara. Tapi faktanya teman-teman mahasiswa sudah mengalami itu. Dan itu terjadinya barusan. Setelah ada ribut-ribut, demo, protes, yang kemudian untungnya sekarang ada media sosial, akhirnya kebijakan itu dibatalkan. Tapi kita bisa membayangkan bagaimana jika nggak ada media sosial, kemudian tidak ada yang mempermalukan pemerintah, kira-kira UKT-nya bakal tetap naik nggak?
tidak secepat itu ada keputusan untuk mencabut mungkin. Nah, jadi sebenarnya pembelajaran dari kelas ini yang bisa diambil adalah bagaimana mengenali, bagaimana contoh-contoh langkah menyikapinya dengan produksi pengetahuan, dengan langsung terjun mendampingi yang mengalami pelanggaran, kemudian mendokumentasikan supaya apa yang terjadi di tahun ini bisa dibaca lagi di 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Oh, bahwa dulu pernah loh negara memaksakan kenaikan UKT 5 kali lipat misalnya, dan itu jangan sampai terulang lagi. Kalau misalnya tidak pernah ada pendokumentasian terhadap kasus yang hari ini, mungkin 5 tahun lagi adik-adik tingkat juga udah lupa. Jadi sebenarnya yang penting di sini adalah bagaimana mengenali, bagaimana tahu cara membela diri bila mengalaminya, jalur-jalur untuk melaporkan, untuk menindaklanjuti, itu teman-teman perlu tahu. Walaupun tadi Wicak tadi sempat tanya ya, Komnas HAM tuh ngapain aja gitu. Memang di negara kita Komnas HAM hanya diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi mana yang melanggar, mana yang tidak, tapi dia tidak punya kewenangan untuk mengajukan ke pengadilan. Itu harus dari pihak kepolisian. Jadi memang kewenangannya hanya dibatasi sampai mendefinisikan, oh iya ini melanggar, oh iya ini tidak. Hanya seperti itu saja. Jadi walaupun itu ada Komisi Nasional Pelanggaran HAM, tapi memang sampai sekarang di Indonesia belum pernah ada yang diadili ya. Di pengadilan HAM sudah pernah ada belum sih? Enggak. Sepertinya saya kok belum pernah mendengar. Yang apa yang 98 itu pengadilan militer kan? Pengadilan militer, tapi yang sipil diadili oleh UU HAM itu belum pernah. Belum. Jadi Komnas HAM walaupun merekomendasikan ini loh melanggar, tidak pernah rekomendasinya itu ditindaklanjuti menjadi maju ke pengadilan. Ya, jadi PR ya teman-teman yang sekarang masih muda, harapan bangsa ke depannya bakal jadi orang-orang yang duduk di pemerintahan, jadi wakil rakyat, bakal jadi tokoh masyarakat. Ini PR di mana masih banyak lubang-lubang di negara kita yang masih perlu perbaikan, yang teman-teman perlu kenali. Jadi PR-nya bukan sekedar menyelesaikan kuliah, kemudian mikirin mau bekerja di mana, tapi cukup banyak hal lain yang mempengaruhi hajat hidup kita ke depan. Teman-teman masih ada yang mau merespon? Kalau ada saya beri kesempatan. Kalau tidak, silakan. Yang di belakang ada yang mau merespon? Begitu datang langsung ditembak. Tadi baru 2. Oke. Ada yang mau nanya? Oke, semuanya belum berani merespon ya, mungkin karena direkam, takut ngomong yang aneh-aneh. Baik. Oke, jadi kalau teman-teman sudah memahami atau nanti ada yang perlu ingin diketahui lagi, ini bisa mengontak Mas Pupung untuk lebih tahu ini isinya apa. Ada CD musiknya juga di dalam. Kita akan tutup kelas kita dengan berfoto bersama. Kita tepuk tangan untuk kelas kita sesi pertama. Terima kasih Mas Pupung, terima kasih teman-teman.